Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Kusumaningrum dari Adbis 2D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika Pancasila dalam mata kuliah Pancasila. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Etika adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak, kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara hidup. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, dalam pemakaian sehari-hari dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Menurut Zubair tahun 1987. Dalam bahasa Arab, padanan kata etika adalah akhlak yang merupakan kata jamak huluk yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Menurut terminologi sendiri, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang dan bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral, dan sebagainya. Etika berkaitan dengan masalah nilai karena pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai, susila dan tindak susila, baik serta buruknya. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai pengertian etika Pancasila itu sendiri. Etika Pancasila adalah etika yang mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya juga nilai-nilai yang bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila yang menjadi etika. Nilai-nilai ketuhanan secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai ini, kaidah, dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai ini, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam, pasti akan berdampak buruk. Misalnya, pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan kasih sayang antar sesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri, dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu, perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan yang buruk. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama, yaitu sila pertama. Namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan yang baik. Nah, nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai-nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi.
Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibandingkan mayoritas. Pelajaran yang sangat baik misalnya, peristiwa penghapusan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Sebagian besar anggota PPKI menyetujui 7 kata tersebut. Namun, memperhatikan kelompok yang sedikit dari wilayah timur yang secara argumentatif dan realistis bisa diterima, maka pandangan minoritas dimenangkan atas pandangan mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmat atau kebijaksanaan. Nilai sila yang kelima adalah keadilan. Apabila dalam sila kedua disebutkan kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya dengan orang lain. Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Apabila dalam kajian aksiologi dikatakan bahwa keberadaan nilai mendahului fakta, maka nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Noto Nagoro merupakan nilai yang bersifat abstrak, umum, dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai yang lain. Sebagai contoh, nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan menyebutkan implementasi sila-sila Pancasila terhadap sistem etika. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Secara garis besar mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk memeluk agama, bukan untuk mendirikan agama. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, serta bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa seluruh penduduk yang mendiami pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama, ras, bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu, yakni satu bangsa Indonesia, cinta terhadap bangsa dan tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung maksud bahwa setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golongan saja, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Melakukan musyawarah artinya mengusahakan putusan secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan sila yang terakhir adalah sila yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung maksud bahwa setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap lini kehidupan. Mengandung arti sikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Penghidupan di sini tidak hanya hak untuk hidup, akan tetapi kesetaraan dalam hal mengenyam pendidikan. Nah, sekarang saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu ibu saya yang bernama Lilis Endang Kartikawati. Sekarang saya bersama narasumber akan melemparkan pertanyaan mengenai etika Pancasila. Menurut ibu, seperti apa sih etika Pancasila itu? Etika Pancasila adalah perilaku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya, seperti apa pengamalan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ibu? Contohnya saling gotong royong, saling tinjang rasa, gaya hidup sederhana, terus kerja bakti di lingkungan rumah, terus ikut pemilihan kepala desa, dan lain-lain. Berarti selama ini sudah cukup mengamalkan etika Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebagian besar sudah. Ya, baik, seperti itu. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.